Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Raya dengan segenap jajarannya, Bapak-bapak para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian kita tentang cara bersyukur kepada Allah. Penjelasan bulan yang lalu telah selesai membahas tentang hakikat syukur dan batasannya. Itu mulai dari ilmu, keadaan hal, dan amal perbuatan. Itu sudah selesai dibahas. Makanya sekarang kita lanjutkan dengan ar-ruknus tsani min arkani syukri ma alaihi syukru. Jadi sendi yang kedua dari beberapa rukun syukur adalah kewajiban bersyukur. Itulah yang akan kita bahas mulai malam hari ini. Dijelaskan oleh Imam Ghazali pada pembukaannya atau pada mukadimahnya tentang sendi yang kedua ini, beliau mengatakan wahuwan nikmah. Jadi rasa syukur itu karena memperoleh nikmat Allah. Ini baru mukadimah ya. Fal nazkur fihi haqiqatun nikmah. Maka marilah kita katakan di dalam atau pada rukun ini tentang hakikat nikmah. Waqsamuha, bagian bahagiannya, wa darajatuha, tingkatan-tingkatannya, wa asnafuha, dan macam-macamnya. Wa mujami'uha fima yakhussun wa ya'ummun, dan tempat berkumpulnya apa yang khusus dan yang umum. Fa inna ihsa'a ni'amallahi ta'ala ibadihi, maka sesungguhnya menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah atas hamba-hambanya kharijun an maqduril basar, keluar dari kemampuan manusia. Jadi kita manusia tidak mampu menghitung nikmat Allah. Ya, kita taunya nikmat Allah selama ini ya berupa materi tok ya. Ya paling banter ya kesehatan. Apalagi ya. Padahal kita ketemu dengan matahari itu nikmat Allah ternyata. Ya. Pengaturan malam dan siang diatur oleh Allah. Di siang hari kita bekerja mencari nafkah, di malam hari tempat kita beristirahat, itu nikmat dari Allah. Tapi selama ini kita anggap hal yang biasa, karena memang kita nggak paham, nggak sampai ke situ pengetahuan kita. Ya, jadi sangat banyak nikmat Allah itu, makanya dikatakan Allah nggak mampu kita menghitungnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala memfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau tidak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu enggak akan mampu menghitungnya. Ini dijelaskan oleh Allah. Sudah ada nasnya di Al-Quranul Karim bahwa kita manusia maaf bahwa kita jika kita manusia tidak menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya,
Karena memang kita tidak tahu ya nikmat Allah itu apa saja. Nah, sekarang kan kita bahas ya mulai malam hari ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ini pun belum semuanya yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, baru sebagian. Banaqdi umuran kulliyatan tajri majrul qawafaini fi ma'rifatin ni'am. Maka kami akan kemukakan hal-hal seluruhnya yang berlaku sebagaimana berlakunya undang-undang di dalam mengetahui nikmat-nikmat. Summa nastagilu bi zikril ahad, kemudian kami lanjutkan dengan menerangkannya atau menyebutkannya satu persatu. Wallahu muwaffiq lis-shawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kebenaran. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana dijelaskan dalam pendahuluan dalam permulaan tentang sendi yang kedua ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bayanu hakikatin ni'mah wa aqsamiha, penjelasan tentang hakikat nikmah dan bagian-bagiannya. Jadi nikmat Allah itu apa saja, bagian-bagiannya apa saja. Ini akan kita kaji mulai malam hari ini, dan yakin saya tidak akan selesai malam hari ini ya, karena panjang sekali pembahasannya. Dijelaskan oleh beliau, ilam anna kulla khairin, ketahuilah kiranya bahwa setiap kebaikan, nah ini setiap kebaikan ya, ini perlu disimak ini, walazatin, dan yang lezat, wasa'adatin, kebahagiaan, bal kullu matlubin wa mu'sarin, bahkan setiap yang dicari dan yang diutamakan, fa innahu yusamma ni'mah, maka sesungguhnya itu adalah dinamakan nikmah. Nah itu, jadi setiap yang baik, kebaikan, lezat, yang kita mendapatkan makan nikmat, lezat, itu nikmat dari Allah. Dia merasa lezat dengan makanan. Berapa banyak orang yang sakit, ya lidahnya pahit, makanan enak tidak terasa enak, ya terasa pahit baginya. Tapi Allah berikan nikmat dalam makan ya, sehingga kita kadang-kadang mertua lewat pun nggak kelihatan karena lewatnya di belakang ya. Nah, saking lezatnya kita makan. Wa sa'adah, dan kebahagiaan ya, kebahagiaan di rumah tangga, kebahagiaan di dalam berteman ya, di dalam bersaudara, itu adalah nikmat dari Allah. Bahkan setiap yang kita cari ya, yang kita cari, apa aja yang kita cari ya, cari nafkah ya, nafkah itu dapat, yaitu nikmat dari Allah ya. Yang kita utamakan ya, apa saja yang kita utamakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin ni'matu bil haqiqah, tetapi lagi musim batuk ini, ada dua dokter nanganin, nggak sembuh-sembuh juga, karena bukan dokter yang menyembuhkan. Memang kalau Allah belum menyembuhkan ya belum sembuh juga ternyata. Akan tetapi hakikat nikmat, kata Imam Al-Ghazali, hiya sa'adatul ukhrawiyah, adalah kebahagiaan ukhrawi, kebahagiaan akhirat. Nah, itu ternyata nikmat, Pak. Ya, kebahagiaan ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat itu adalah nikmat dari Allah. Itulah hakikat nikmat, itulah nikmat yang sebenar-benarnya. Maka setiap amal ibadah yang menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan negeri akhirat, itu adalah nikmat dari Allah. Ya, sholat itu bisa mengantarkan orang untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Di dunia pun sudah Allah kasih perskot, apa? Bizik tatmainul qulub. Orang yang banyak sholat, banyak berzikir, hati tenang. Di dunia sudah diberikan oleh Allah, ya, perskotnya. Baru perskot doang itu mah. Nanti di akhirat baru sebenarnya. Ya, itu ternyata nikmat dari Allah. Ya. Makanya kalau kita beribadah karena mensyukuri nikmat Allah, insya Allah ibadah yang kita tunaikan tidak terasa berat.
akan enteng ya biiznillah dengan izin Allah. Karena kita sadar, karena kita beribadah karena mensyukuri nikmat Allah. Begitu juga puasa. Itu nikmat dari Allah. Bahkan ibadah puasa itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Satu-satunya ibadah yang mengikuti sifat Allah, tidak makan, tidak minum, hanya ibadah puasa. Ya, hanya ibadah puasa. Walaupun kita tidak makan, tidak minum, minal fajri ilal maghrib. Ya, dari fajar sampai dengan maghrib tiba. Ya, hanya ya 12 jam lebih kurang lah. Ya, kalau di Indonesia mungkin 13 jam. Karena di Indonesia ini waktu siangnya lebih panjang daripada malamnya. Beda dengan di Arab Saudi, Pak. Di Arab Saudi sama, siang malam itu sama waktunya 12 jam. Ya, karena itu apa namanya, porosnya bumi, yaitu Mekah itu. Ya, bertepatan dengan Baitul Ma'mur di Aras sana itu, Mekah itu. Ya, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, ya di Baitullah juga malaikat juga tawaf juga. Cuma kita tidak diberikan oleh Allah melihat malaikat, tidak mampu melihat malaikat. Ya, itu adalah pusatnya, ya, pusatnya bumi, bukan di Greenwich sana. Ya, karena negeri ini dikuasai oleh non-muslim, nah sehingga Greenwich itu dijadikan ya jam 00 itu dari Greenwich sana. Padahal yang betul itu adalah dari Arab Saudi. Jadi jam 00 itu harus dari Arab Saudi itu mulainya. Itu yang betul. Wa tasmiyatu masiwaha ni'matun wa sa'adah. Dan menamakan lainnya adalah nikmat dan kebahagiaan, imma goltun wa imma majazun. Ada kalanya salah dan ada kalanya ya merupakan kata kiasan atau majaz. Ya, kalam majaz. Ya, bahasa kiasan. Kata asmati sa'adati dunyawiyati allati la tu'ayyinu alal akhirah. Sebagaimana menamakan kebahagiaan duniawi yang tidak menolong untuk kebahagiaan akhirat, nikmah adalah nikmat, fa in zalika goltun mahdun, maka yang demikian itu adalah salah semata-mata. Ini jelasan dari Imam Al-Ghazali. Wa qad yakunu ismun nikmah, dan terkadang nama nikmah li syai'in, untuk sesuatu, sidqon adalah benar adanya. Walakin yakunu itlaquhu ala sa'adatil ukhrawiyah asdaku, akan tetapi menyebutkannya secara mutlak untuk kebahagiaan akhirat adalah lebih benar. Fakullu sababin yusolu ila sa'adatil akhirati, maka setiap sebab yang menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat, wa yu'ayinu 'alaiha, dan yang membantu atasnya, imma biwasitatin wahidatin au biwasaiti, baik dengan satu perantara atau beberapa perantara, fa inna taswiyatihi ni'mah sahihah, maka menamakannya adalah nikmat, adalah sah wasidikin, wasahihatun wasidikun, adalah sah dan benar. Diajali annahu yubdo ila ni'matil haqiqah, karena akan menyampaikan kepada hakikat nikmah. Ini penjelasan dari Imam Ghazali, ya, ini tidak perlu dipahami, betul lah. Ya, penjelasan beliau demikian. Wal asbabul mu'inatu wal lazatul musammatu ni'matun nasrihuha bitaqsimati. Sebab-sebab yang menolong dan kelezatan-kelezatan yang dinamakan nikmat, kami akan menguraikannya dengan bahagian-bahagiannya. Nah, ini penjelasannya tentang ya hakikat nikmat tersebut. Al-qismatul ula, bagian yang pertama dijelaskan oleh beliau, annal umura kullaha, bahwa hal-hal seluruhnya bil idopati ilaina, yang disandarkan kepada kita,
tunqasamu ila ma huwa nafi'un fid dunya wal akhirah jami'ah. Ya, terbagi kepada yang bermanfaat di dunia dan di akhirat semuanya, kal ilmi wa husnil khalqi, seperti ilmu dan akhlak yang baik. Ini yang pertama. Jadi kita dalam mendapatkan ilmu, kita memiliki akhlak yang baik, yang mulia, itu adalah nikmat dari Allah. Ya, karena menjadi orang yang berakhlak yang baik itu tidak mudah, Pak. Harus latihan, harus membiasakan diri. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk orang itu jadi orang yang baik akhlaknya. Ya, banyak juga orang yang mulutnya bicara A, hatinya lain, bicara B. Munafikun. Nah, banyak yang kayak begitu. Manis di mulut, ya, pahit di hati. Lain di bibir, lain di hati. Ya, kita manusia yang beriman tidak boleh begitu. Yang kita ucapkan harus sama dengan hati kita ini. Ya, agar kita tidak tergolong orang-orang munafikun. Karena orang munafik itu lain bicara, lain prakteknya. Ya, maka dijelaskan oleh baginda Nabi ada 3 ciri orang munafik. Jika berkata dusta, ya, berjanji mengingkari, dipercaya khianat. Itu ciri orang munafik. Ya, itu munafik, ya, bukan munafik akidah, tapi munafik akhlak. Ya, munafik tabiat. Dia muslim tapi munafik sifatnya. Tapi ada juga yang munafik, yang kafir juga munafik. Nah, itu wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, ya, padahal dia tidak beriman. Yuqadi'unallah, mereka tidak menipu Allah. Itu orang munafik, ya kafir juga. Sudah kafir munafik. Ya, yang pura-pura beriman. Wa ila ma huwa darun fihima wa ila ma huwa darra fihima jami'ah, dan terbagi kepada yang mendatangkan mudarat di dunia dan di akhirat semuanya, kal jahli wa su'il khalqi, seperti kebodohan dan akhlak yang jelek. Ya, bodoh, akhlak yang jelek itu lawannya dari nikmah. Apa lawan dari nikmah? Berarti laknat dari Allah. Jadi orang bodoh itu orang, ya, na'udzubillah min zalik. Ya, itu yang kedua. Wa ila ma yang pau fil hali wal mudari fil ma'al. Ya, terbagi juga kepada apa yang bermanfaat di masa sekarang dan mendatangkan mudarat di masa yang akan datang. Apa itu? Ya, manfaat di masa sekarang tapi mendatangkan mudarat di masa yang akan datang, seperti katalazzazi bi itsba'i syahwat, itu bersenang-senang dengan memperturutkan hawa nafsu. Ya, jadi kita bersenang-senang memperturutkan hawa nafsu itu manfaat untuk sekarang doang, tapi nantinya bakal menjadi orang yang sengsara. Ya, karena akan mendatangkan mudarat baginya. Kan hati-hati. Wa ila ma yadurru fil hali, dan terbagi juga kepada yang mendatangkan mudarat di masa sekarang, wa yu'lamu, dan menyakitkan, walakin yanfa'u bil ma'al, tetapi bermanfaat di masa yang akan datang. Apa saja itu? Ya, mendatangkan mudarat di masa sekarang dan menyakitkan, tetapi mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Apa? Kaqam isyahwat, seperti menahan diri dari syahwat, hawa nafsu. Nah, itu puasa itu termasuk. Ya, ibadah puasa adalah ibadah untuk menahan diri dari hawa nafsu. Ya, karena puasa itu akan melemahkan syahwat kita. Makanya Nabi mengingatkan pemuda-pemuda yang belum mampu menikah, berpuasa, kata Nabi. Puasa. Kalau belum mampu menikah, berpuasalah kalian. Kalau sudah siap menikah, menikah. Karena nikah itu as-sunnati, kata Nabi. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasul. Jadi kalau sudah siap menikah, menikah segera. Jangan ditunda-tunda.
Wa muqalafatin nafsi, dan menjauhi hawa nafsu. Nah, itu yang kan yang mudarat di masa sekarang dan menyakitkan, ya, tapi bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Di kehidupan akhirat, ya, bermanfaat karena orang yang selalu menahan diri dari hawa nafsunya dan menjauhi diri dari hawa nafsu, ya, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Ya, orang yang menahan diri dari hawa nafsu. Panafiu fil hali wal ma'al. Kemudian yang bermanfaat di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Wa ni'matu haqiqah wa ni'matu tahqiqan, yaitu nikmat yang hakiki kal ilmi wa husnil khalqi, seperti ilmu dan akhlak yang baik. Diulang lagi oleh Imam Ghazali, ya. Jadi penegasan ini namanya Pak, takrir. Jadi takrirkan oleh beliau bahwa yang bermanfaat di masa sekarang dan bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, kalau tadi dijelaskan oleh beliau bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya sama saja maknanya. Masa sekarang di dunia dan masa akan datang nanti di akhirat. Ya, itu adalah ilmu dan akhlak yang baik. Wad-daru fihima huwal bala'u tahqiqan, dan mendatangkan mudarat pada keduanya di dunia dan di akhirat, yaitu bencana yang hakiki. Ya, wa huwa dadduhuma, dan keduanya berlawanan dengan keduanya, yaitu dengan ilmu dan husnul khuluq. Ya, berlawanan dengan keduanya. Wa nafiu fil hali al mudaru fil ma'al balaun mahdun, bermanfaat di masa sekarang dan mendatangkan mudarat di masa yang akan datang, itu adalah bencana semata-mata inda zawil basair, bagi orang yang sudah memiliki mata hati. Ya, jadi bermanfaat di masa sekarang tapi mendatangkan mudarat di masa yang akan datang adalah bencana semata bagi orang yang memiliki mata hati. Wa tazunnuhul juhal nikmah, dan dikira oleh orang bodoh itu adalah nikmat. Wa misaluhu, contohnya adalah al-ja'i'u iza wajada aslan fihi sammun, adalah orang yang lapar ketika dia menemukan madu yang di dalamnya ada racun. Fa innahu yang udduhu nikmah, maka dia menyangkanya adalah nikmah. Ya, orang bodoh ini nyangkanya nikmah karena madu, padahal di dalamnya ada racun. Ingkana jahilan, karena dia bodoh. Wa iza alimahu, dan apabila dia telah mengetahuinya, alima anna zalika bala'un sayaqo ilaihi, maka dia akan mengetahui bahwa yang demikian itu adalah bencana yang menghadangnya. Jadi kalau seandainya dia sudah mengetahui, sudah berilmu, ya, kalau ada madu dia temukan tapi ada racun di dalamnya, dia tidak akan minum. Beda dengan orang bodoh, ya, dia lapar ketemu madu padahal ada racun dalamnya, main teguk aja udah. Ya, peduli amat belakangan gitu urusannya, nggak tahu begitu habis minum madu mati dia. Karena bodohnya itu. Nah, itu pentingnya orang yang berilmu itu begitu, Pak. Kemudian wad-daru fil hali, dan yang mendatangkan mudarat di masa sekarang an-nafi'u fil ma'al, dan yang mendatangkan manfaat di masa yang akan datang nikmatun inda zawil albab, adalah nikmat bagi orang yang mempunyai albab. Albab ini kalau di terjemahan Departemen Agama berakal. Padahal albab itu jamaknya dari lubbun. Lubbun sigot mufradnya, sigot tunggalnya, sigot jamaknya albab. Apa itu lubbun? Ya, orang yang sudah terbuka, lapisan kolbu yang keenam. Habis lubbun baru sirrun. Ya, lapisan kolbu kita itu ada 7, Pak. Ya, dari mulai kosrun, sodrun, kolbun, fuadun, sagopun, ya, lubbun, sirrun. Ada 7 lapis kolbu kita ini. Makanya iman manusia itu tidak sama. Ya, iman manusia tidak sama.
Surga juga, makanya Allah ciptakan 8 surga. Ya, yang paling tinggi Jannatul Firdaus, karena yang akan masuk juga beda-beda imannya. Yang paling bawah itu yang nyesel nanti di akhirat. Makanya dia teriak nanti di akhirat, ya laitani kuntu, ya laitani ma qaddamtu li hayati, kata dia. Aduh celaka saya, kenapa saya tidak beramal ibadah seperti orang itu yang berada di surga Firdaus. Kenapa? Orang di surga Firdaus diberikan oleh Allah melihat wajah Allah yang maha indah. Yang lainnya nyesel semua. Ya, karena Allah maha indah, kita ketemu dengan Allah hanya 500 tahun sekali. Ya, 500 tahun sekali waktu dunia. Jadi akhiratnya setengah hari doang. Jadi setengah hari berikutnya baru ketemu Allah lagi. Allah perlihatkan lagi wujudnya. Sehingga lupa dengan nikmat-nikmat surga yang lainnya. Ya, nikmat makan, nikmat minum, nikmat istri. Lupa begitu melihat Allah. Terpesona. Ya, itu ada kisah Zulaikha kan. Ini melihat Nabi Yusuf, wanita itu saking terpesonanya, akhirnya jari-jarinya nih dipotong-potong. Karena nggak nyadar dia, ya. Karena begitu tampannya Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf baru setengahnya wajahnya Nabi Adam alaihissalam, jelaskan oleh baginda Nabi. Apalagi Allah maha indah, ya. Begitu kita diperlihatkan oleh Allah zatnya, kita lupa semua, terpesona semua, ya. Maha indahnya Allah. Maka sekarang Allah belum mau memperlihatkan zatnya, ya. Karena perlihatkan sekarang, waduh, manusia mungkin buru-buru menjadi orang beriman semua. Ya, saking melihat indahnya Allah ini. Pasti beriman semua. Kemudian dijelaskan di sini wad-daru fil hali an-nabi'u fil ma'al ni'ma inda zawil albab balaun indal juhal wa misalhu adawaul bas'u fil hali. Yaitu mendatangkan mudarat di masa sekarang dan bermanfaat di masa yang akan datang adalah nikmat bagi orang yang ulul albab, ya. Bencana bagi orang yang bodoh. Wa misaluhu, contohnya ad-dawaul bas'u fil hal, yaitu obat yang rasanya pahit di masa sekarang. Wa muzaku illa annahu syafa minal amrodi wal asqami wa jalibil sihhati wassalamah, ya. Obat yang rasanya pahit di masa sekarang tapi dapat menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Nah, itu bagi orang yang bodoh, ya, dianggapnya bencana. Yang nggak ngerti dianggapnya bencana. Tapi bagi orang ulul albab itu adalah nikmah. Ya, walaupun obat itu pahit tetap dia minum karena agar dia sembuh penyakitnya. Ada waktu 9 menit lagi. Pak Haji, buka pertanyaan? Ya. Ya, saya persilakan para jemaah, barangkali di antara para jemaah ada yang ingin bertanya, ya dipersilahkan. Jazakumullah. Alhamdulillah, syukurillah apa yang disampaikan oleh buya kita, guru kita, mudah-mudahan banyak manfaat dapat kita semua. Mungkin jamaah apa yang disampaikan tadi ada yang kurang jelas, ya mau ditanyakan, maka masih ada waktu. Pak Haji, tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan oleh Ustaz, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di ayat yang lain,
Allah juga menjadikan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ini kita kaitkan dengan kenikmatan pada saat kita belajar tasawuf, semuanya dari dasar sampai pada akhirnya makrifat itu, kira-kira kenikmatan itu apa bisa diukur gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjelas Pak Haji ya. Kurang jelas. Gimana? Terus perjalanan kita ma'rifat ini dari kenikmatan yang dapat nambah, apakah bisa diukur dengan apa ma'rifat ini, orang-orang yang kenikmatannya bisa diukur dengan seperti apa? Kenikmatan diukur dengan seperti apa? Ya, orang bersyukur, kan, kemudian belajar tasawuf, sampai ma'rifat, nah itu kenikmatan yang bisa diukur seperti apa? Baik, agak susah jawabnya ini ya. Jadi kenikmatan bisa diukur dengan apa? Gitu Pak ya? Bisa diukur dengan apa? Agak susah jawabnya itu. Kenikmatan diukur dengan apa? Makrifat itu. Kalau makrifat itu mah tingkatan ya, tingkatan apa dalam kajian tasawuf itu ya. Syariat, thariqat, hakikat. Ada yang dulu yang mendulukan hakikat baru makrifat. Ada yang mendulukan makrifat baru hakikat. Itu tingkatan kita dalam ya, di dalam melakukan perjalanan secara ruhani kepada Allah. Ya, dari mulai syariat, thariqah. Ya, thariqah itu apa? Metode, cara. Ya, agar kita bisa sampai wusul kepada Allah sampai dengan ma'rifatullah. Ya, makanya ada yang mendulukan hakikat baru makrifat, ada yang mendulukan makrifat baru hakikat. Ya, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu mendulukan makrifat dulu baru hakikat. Kalau Imam Sufi yang lain itu mendulukan ya makrifat dulu baru hakikat. Jadi syariat, hakikat, makrifat baru hakikat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah mendulukan hakikat baru mendulukan makrifat baru hakikat. Tapi sebenarnya dari makna itu ya, itu bisa dipahami mengapa di antara para imam-imam ahli sufi ini berbeda di dalam memahami tingkatan-tingkatan spiritual tersebut, karena dari perjalanan ya ruhani beliau untuk menggapai ya ma'rifatullah itu tadi. Ya, setelah memahami hakikat baru sampai ke ma'rifat, itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau imam sufi yang lain mendulukan ma'rifat baru hakikat. Nah, sekarang bagaimana dengan nikmat? Bisa diukur dengan apa? Ya memang sulit menjawabnya itu. Iya Pak, sulit menjawabnya nikmat itu diukur dengan apa? Karena nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa ya mengukurnya dengan apa gitu. Karena nikmat Allah itu sangat luas ya. Seperti harta, kita mengukurnya dengan apa harta itu? Dengan apa kita mengukur ya harta tersebut? Cuman hanya diberikan tugas oleh Allah. Setiap nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah nitip sama kita 2,5%. Itu minimal ya Pak ya, 2,5% itu minimal itu. Kita lebih berzakat boleh nggak? Boleh, sangat dibolehkan. Tapi 2,5% itu minimal itu mah. Itu sedekahnya, zakatnya orang pelit itu mas sebetulnya. Ya makanya kalau sahabat Nabi dalam membelanjakan hartanya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh hartanya beliau belanjakan ya dalam berjihad jalan Allah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, separuhnya ya beliau sedekahkan. Jadi yang 2,5% itu minimal. Ya kalau kita bersedekah lebih dari 2,5% itu malah lebih bagus. Jadi tidak bisa kita ukur dengan apa nikmat itu. Ya karena nikmat itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengukurnya. Dengan apa kita ukur? Ya. Jadi mohon maaf Pak Haji, tidak bisa ya, nikmat itu tidak bisa diukur dengan apa, ya. Yang penting kalau dapat nikmat ya kita bersyukur kepada Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur?
Di dalam membahas hakikat syukur sudah saya jelaskan, ya sudah kita jelaskan. Pertama, secara ilmu, ya kita meyakini bahwa nikmat itu Allah yang berikan. Ya tidak ada yang berikan nikmat itu kecuali hanya Allah. Walaupun perantara adalah Allah yang menciptakan perantara tersebut. Jadi nikmat itu adalah dari Allah walaupun ada perantara yang menyampaikan. Kemudian keadaan, bagaimana keadaannya? Itu terbagi orang yang mendapatkan nikmat tersebut, ya ada yang berbahagia dengan nikmat semata, ini tidak termasuk dalam kondisi orang yang bersyukur. Kemudian ada orang yang melihat afalnya Allah, perbuatannya Allah, yaitu dengan pemberian nikmat. Dia gembira dengan pemberian Allah. Nah, dia gembira dengan afalnya Allah karena Allah memberikan nikmat kepadanya. Nah, itu baru termasuk orang yang bersyukur. Nah, yang ketiga, orang yang betul-betul menginginkan dengan nikmat itu dekat dengan Allah. Nah, itu keadaan orang yang bersyukur, terbagi 3 golongan. Kemudian amal perbuatan, bagaimana dengan amal perbuatan? Yang pertama dengan hati. Ya, kita berbuat kebaikan dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, yang kedua, ya dengan nikmat tersebut kita mensyukurinya, itu dengan lisan. Ya, begitu kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan amal perbuatan, dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat tersebut ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan contoh oleh Imam Ghazali, mensyukuri 2 nikmat mata, kita melihat ya celah dosa yang dilakukan oleh orang Islam tidak boleh kita sebarluaskan. Tapi kita tutup, ya begitu juga pendengaran kita, mendengar ya orang Islam berbuat maksiat, kita tutup, tidak boleh kita sebarluaskan. Begitu caranya mensyukuri nikmat mata, nikmat ya telinga, dan nikmat-nikmat anggota badan yang lainnya. Ya kita berangkat ke masjid dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Ini adalah merupakan ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu tidak bisa diukur dengan apapun. Ya begitu Pak Haji, ya mohon maaf tidak bisa diukur dengan apapun nikmat Allah tersebut. Ya barangkali sampai di sini kajian kita. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.